Sudah Ci, saya cover di belakang, Cici fokus di depan saja. Itu adalah kata-kata dari Tontowi Ahmad kepada Lilian Natsir di pertengahan set kedua. Dan itu kemudian yang membuat akhirnya tim Indonesia langsung membabat habis lawan kita di Malaysia. Itu kan ya, Pak Ya, Broto ya. Tapi benar. kalau kita bicara soal itu begitu ya. Tadi kan ada iming-iming juga, bonus 5 miliar. Itu sebetulnya buat atlet sendiri seberapa besar sih bonus itu penting untuk menambah motivasi mereka? Ya, saya kira arti bonus saya kira bagi atlet saya kira termasuk besar, sangat penting. Karena apa? Karena jumlah pendapatan yang didapat dari turnamen kadang terutama di bulu tangkis meskipun dibanding dengan cabang lain termasuk besar ya. Namun sepanjang tahun, sepanjang ketika mengikuti berbagai turnamen tidak jaminan bahwa atlet-atlet Indonesia selalu menang. Kita tahu bahwa sepanjang tahun 2016 kita tahu bahwa Owi Butet cuma menang di Malaysia Super Series Final. Kemudian Krisya dan Lida cuma menang di Singapura. Iya. Begitu juga pemain yang lain hanya menang di Pravin Jordan dan Devi cuma menang di All England. Artinya dari sepanjang tahun sebetulnya banyak catatan kegagalan dibanding dengan keberhasilan. Nah, dengan adanya tambahan dari bonus saya kira itu salah satu usaha agar pemain itu makin termotivasi untuk terus berjuang lebih tampil lebih maksimal habis-habisan agar menjadi juara, dan setelah menjadi juara pundi-pundinya lah akan makin tebal lagi. Karena apa? Menjadi atlet itu kan tidak ada jaminan hari tua. Ketika atlet berjaya, ketika masih dalam setelah pensiun atau setelah mengalami cedera, tentu tidak pundi-pundinya tidak bertambah, dan itu menjadi sebuah persoalan bagi seorang atlet. Karena dia sudah tidak belajar. Masa remajanya dihabisin untuk berlatih, tidak sekolah. Setelah mereka tidak memiliki keterampilan ketika prestasinya sudah melewati masa puncak, itu sudah menjadi problem tersendiri. Nah, salah satu yang bisa dilakukan atlet ketika berjaya, ketika mereka tampil ketika dalam golden age, harus sebanyak mungkin bisa menghasilkan angka, mengumpulkan hadiah prize money sebanyak mungkin, harapannya untuk jaminan setelah dia nanti pensiun masa tua. Oke, sekarang kita sapa dulu Icuk Sugianto, legenda bulu tangkis kita. Selamat malam Mas Icuk. Selamat malam Mas. Ya Mas Icuk, saya berikan kesempatan dulu, mungkin ingin mengapresiasi juga keberhasilan dari Tontowi Ahmad dan Lilian Natsir. Ya, tentu saja saya sangat bangga dan juga mengapresiasi prestasi yang telah diukir Tontowi dan Liliana ya, karena ini kan buah dari keseriusan dia dalam menekunin karir ini, di mana dia sudah membuktikan sebagai juara All England, dia juga sebagai pernah menjadi juara dunia. Nah, sekarang ini kan prestasi tertingginya dari pasangan ini. Saya kira ini kan akumulasi dari kehebatan seorang pemain dan juga yang diakumulasikan juga melalui perjuangan di lapangan kemarin. Dan tentu saja saya sebagai praktisi, saya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, pertama saya mengapresiasi kepada pasangan ini dan juga mengapresiasi seluruh jajaran PBSI yang tidak pernah berhenti untuk terus memberikan kontribusi buat bangsa ini. Iya, Mas Icuk, ini selain mendapatkan medali emas, ini Tontowi dan Liliana juga mendapatkan bonus masing-masing 5 miliar rupiah, dan kemudian ada juga tunjangan hari tua sebesar 20 juta rupiah per bulan. Ini apakah ini juga mencerminkan bahwa sekarang pemerintah sudah semakin peduli dengan nasib dan kesejahteraan atlet? Ya, saya kira sangat-sangat pantas. Saya kira berapapun nominal yang akan diberikan sangat-sangat pantas, karena orang yang berprestasi ini kan orang-orang istimewa, orang-orang yang telah memberikan satu prestasi yang tidak mudah dibuat oleh orang lain. Jadi orang-orang yang sudah membuktikan bahwa dia bisa menjadi nomor satu di level dunia ini, saya kira sudah pantas. Ya, karena biar bagaimanapun kita tidak berharap pahlawan-pahlawan ini juga kita tentu saja harapan kita dia harus bahagia, dia harus hidupnya bisa merasakan keberhasilan itu. Jangan sampai orang yang pernah kita alulukan, orang yang pernah kita bangga-banggakan, ya tadi karena tidak ada satu kepedulian, tidak ada satu ini dari kita, perhatian dari kita, yang terjadi akhirnya kita biarkan seolah-olah hidupnya mau dia
jadi gelandangan, mau jadi apa, itu nggak boleh. Indonesia kan negara yang berbudaya, negara yang selalu menghargai perjuangan pahlawan-pahlawannya. Saya kira ke depan budaya itu harus dikembangkan seperti itu, dan saya sangat setuju sekali siapapun pelaku-pelaku olahraga, bukan hanya di olahraga saja, tetapi siapapun, anak bangsa apapun yang telah memberikan karyanya untuk bangsa dan melambungkan nama Indonesia di level dunia, saya kira sudah pantas diberikan penghargaan. Saya kira itu. Iya, kalau begitu Mas Icuk, ini begini, apakah kemudian perhatian dari pemerintah sendiri ini bisa diberikan juga kepada ajang-ajang lain, atlet-atlet dari cabang lain, atlet-atlet dari ajang lain yang bukan Olimpiade begitu, atau murni ini bonus besar dan kemudian tunjangan ini hanya perlu diberikan untuk orang-orang atau atlet-atlet yang berprestasi di Olimpiade saja? Ya, saya kira kalau prestasi itu kan tentunya kan kita harus memberikan penghargaan kepada seseorang pada eranya. Tidak mungkin kita melupakan jasanya seorang Rudi Hartono. Tidak mungkin kita melupakan jasanya seorang Tan Joo Hock. Karena pada saat itu kan Olimpiade belum ada. Tetapi kan dia sudah melambungkan nama Indonesia di level dunia. Orang-orang yang berprestasi dunia, apakah itu Grace Jones, apakah itu Elias Pikal, orang-orang yang sudah menorehkan tinta-tinta emas buat bangsa ini, kita tidak boleh kesampingkan. Walaupun kita juga berikan penghargaan kepada atlet Olimpiade ini, karena kan kita tahu bahwa mereka bukan tidak bisa merebut medali emas Olimpiade, tetapi kan pada eranya kan Olimpiade belum dipertandingkan. Iya. Tetapi dia sudah melambungkan nama Indonesia di level dunia. Oke, Mas Icuk boleh tahan sebentar, kita akan coba menghubungi sekarang Gatot Dewa Broto dari Kemenpora. Selamat malam, Pak Gatot. Halo, selamat malam. Iya, Pak Gatot, ini sekedar konfirmasi dulu nih, 5 miliar itu bukan dibagi dua ya Pak ya, jadi masing-masing 5 miliar ya untuk Tontowi dan Lilana ya? Tadi pagi di sebuah acara televisi sudah saya sampaikan, di situ ada Mbak Susi Susanti sama Mas Alan Budi-Kusumo, live juga, intinya adalah 5 per masing-masing pemain. Dan pajak ditanggung sepenuhnya oleh negara. Oke. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan saya dan juga mungkin atlet-atlet juga bertanya, dan Mas Broto yang ada di studio juga bertanya, untuk tunjangan sendiri yang tunjangan hari tua itu 20 juta rupiah per bulan itu akan dilangsungkan berjalan terus selama mereka hidup, atau nanti ketika pemerintah itu diberikan kalau mereka sudah tidak aktif. Oke. Sebagai pemain seperti kayak tadi Mas Alan dan Mbak Susi, serta sejumlah atlet lainnya, para peraih medali baik emas, perak, perunggu, dan juga untuk Paralimpik. Jadi kalau yang masih aktif, misalnya kayak sekarang Owi sama Butet itu masih aktif, belum berhadap, namanya juga pensiun. Pensiun itu tidak mungkin diberikan pada saat pegawai atau orang profesi itu masih aktif gitu. Oke, jadi clear ya Pak ya, jadi baru akan diberikan ketika mereka mengumumkan pensiun. Dan itu sudah dicontohkan. Karena kayak Mbak Alan, Mas Alan sama Mbak Susi itu sudah menerima sekitar bulan Juli yang lalu, meskipun simbolis itu diberikan pada tanggal 2 Juni. Gitu. Oke, jadi atlet-atlet terdahulu yang juga sudah menyumbangkan medali itu juga sudah mendapatkan tunjangan. Untuk Olimpiade dan Paralimpik ya Mas ya. Oke, kemudian pertanyaannya sampai kapan Pak itu akan diberikan terus? Apakah setelah mereka sampai pensiun? Yang bersangkutan itu dipanggil yang di atas. Oke, jadi sudah fix bahwa seumur hidup akan diberikan ya, tidak terpotong. Ada atonya lagi. Iya. Kecuali yang bersangkutan dan pindah kewarganegaraan. Oke, ini isu kewarganegaraan sedang hangat soalnya. Mas Icuk saya kira juga lebih tahu lah, ada juga yang sudah pindah kewarganegaraan. Oke Pak, ini terkait dengan bonus sendiri 5 miliar rupiah. Ini dibandingkan dengan Olimpiade 2012 itu kan ada kenaikan 5 kali lipat. Apa sebetulnya latar belakang dari pemerintah? Ya, artinya itu pertama agar pemain atau atlet itu kalau punya obsesi, apalagi di dalam suasana 17 Agustus ya, kita masih ingat kata-kata mutiara indah dari Bung Karno. Saya kalau mengucapkan itu merinding. Cita-cita, raihlah cita-cita setinggi langit, itu kata-kata Bung Karno kan ya. Nah,
level yang paling tinggi untuk olahraga itu multi event adalah di Olimpiade, supaya atlet terobsesi untuk berprestasi setinggi-tingginya. Kalau sudah tinggi, itu di level yang di bawahnya itu insya Allah itu lebih mudah untuk mencapainya gitu loh. Oke, Pak Gatot. Dan yang kedua untuk juga memberikan kepastian kepada orang tua, kepada masyarakat bahwa atlet itu profesi yang bisa dibanggakan, yang nantinya kalau dia itu berprestasi pasti hidupnya nggak ada cerita lagi disia-siakan oleh negara gitu. Oke, Pak Gatot. Kemudian satu lagi Mas. Oke, silakan Dan Pak. itu diberikan tidak hanya untuk yang sekarang meraih medali, tapi mulai dari kita kan tahu medali itu diperoleh pada saat Olimpiade Seoul, panahan kan ya. Iya. Beliau-beliau itu para mantan atlet yang khususnya di panahan hingga kemudian periode berikutnya itu juga memperoleh memperoleh pensiun seumur hidup gitu. Oke. Dan jumlahnya juga sama dengan yang akan diterima oleh Owi dan Butet ya Pak ya? Kalau enggak, beda dong. Kalau Owi dan Butet maksud itu saya tergantung. 55, Oke. kalau mereka itu adalah per bulan 20 juta untuk emas, 15 untuk perak, dan 10 untuk perunggu. Oke, Pak, apakah kemudian treatment seperti ini, bonus yang sangat besar dan kemudian tunjangan hari tua ini hanya berlaku untuk ajang Olimpiade saja, tidak berlaku untuk ajang-ajang lain begitu Pak? Ya, tadi sudah saya sebutkan, ini supaya setiap atlet itu tertrigger untuk mencapai cita-cita setinggi mungkin. Kalau enggak ada challenge Mas, udahlah saya cukup pon pasti bisa dapat tinggi banget kayak gitu, cukup SEA Games juga bisa. Kami paksa untuk terobsesi, karena di level yang paling tinggi dapat, berarti di bawahnya mungkin insya Allah itu lebih mudah gitu loh. Oke, untuk bonus sendiri kapan akan cair Pak Gatot? Kalau bonus itu pengalaman kami itu nanti 1 bulan seusai Paralimpik. Jadi kenapa kok juga saya kaitkan dengan Paralimpik, karena Olimpiade berakhir tanggal 21 Agustus, Paralimpik itu akan mulai di Rio itu tanggal 7 September. Jadi waktunya terlalu berempitan kan ya. Dan setelah proses administrasi, verifikasi dari Prima atau Program Indonesia Emas, kemudian dari PB, dalam hal ini ada misalnya kayak PBSI dan PAPSI, serta nanti juga setelah verifikasi, insya Allah kami mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia pada saat Paralimpik juga mudah-mudahan mendapatkan medali emas, itu 1 bulan setelah itu kira-kira akhir Oktober baru diberikan. Itu hal yang lazim, karena dulu SEA Games, Asian Games pun juga sama gitu. Oke, Pak Gatot, kita kembali ke soal tunjangan tadi, mekanismenya untuk orang-orang nanti atau atlet-atlet sekarang begitu yang akan pensiun, apakah mereka kemudian baru akan mendapatkan ketika mereka menyatakan diri pensiun dan tidak aktif lagi sebagai pemain, begitu Pak ya? Nanti ada verifikasi dari kami, make sure kepada PP yang bersangkutan, karena kalau enggak kami akan diperiksa oleh auditor, diperiksa oleh BPK. Gitu. Dan pemberiannya sendiri memang konstan per bulan atau akan ada akumulasi? Enggak. Itu sebetulnya hitungan mereka per bulan, tapi pemerintah juga nggak merepotkan. Udahlah kami kasih blok 1 tahun gitu. Oke. Jadi contohnya kalau kayak Mbak Susi sama Mas Alan itu sudah terima 20 juta kali 12 bulan gitu. Jadi 240 juta. Total sudah diterima langsung ke rekening yang bersangkutan, bukan ke PB-nya. Gitu. Oke. Di studio ada jurnalis bulu tangkis, Mas Broto. Mungkin ada pertanyaan kepada Pak Gatot? Ya Pak Gatot, ke depannya kalau... Selamat malam Mas Malam Broto. Pak, ya Pak Broto. Ke depan untuk ajang-ajang Asian Games atau mungkin ada Olimpiade lagi, kita berharap mungkin jaminan atau mungkin pancingan atau ikannya itu yang ditawarkan kepada atlet mungkin lebih besar lagi Pak. Harapannya di Olimpiade Tokyo kita bisa lebih banyak lagi merebut medali emas. Ya, tentu saja kami setuju ya. Ibaratnya kalau lebih baik dikasih kail kemudian daripada ikannya. Tetapi kan kita harus sadar juga beliau-beliau itu kan sudah dharma baktinya itu sudah dikontribusikan kepada negara. Dan mereka harus dilindungi di masa pada saat pensiun, karena banyak cerita lah. Sudah pensiun, medalinya maaf kadang dijual, kehidupannya kurang oke gitu. Nah ini baru satu tahap awal, apa yang ingin diberikan oleh negara. Dan yang kedua, kami juga sudah berpikir karena sejumlah pihak, mulai dari badan usaha maupun insurans itu juga mereka sekarang melakukan pendekatan kepada kami,
tidak hanya untuk Olimpiade tapi juga untuk Asian Games. Kami batasi sampai Asian Games dulu deh, gitu. Nantinya. Tetapi yang pertama adalah sekarang yang pasti itu di Olimpiade, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasti tentu Mas Broto dan para pemirsa tanya, apakah ini hanya periode di Menteri ini? Enggak, ini ada continuity karena kami sudah bicarakan ke pihak Kementerian Keuangan, gitu. Jadi nggak usah khawatir, ntar ganti menteri ganti, enggak, insya Allah enggak. Oke, artinya sumber dananya sudah kuat, jadi nggak mungkin akan putus di tengah jalan begitu Pak? Enggak. Dan kemudian juga kalau tadi harapan dari Mas Broto adalah supaya ditingkatkan pancingannya begitu, bisa atau mungkin besar kemungkinan bahwa bonusnya untuk Olimpiade Tokyo 2020 mungkin akan lebih tinggi lagi dari 5 miliar. Ini sudah sangat tinggi. Mungkin di berita satu kalau nggak salah kapan itu saya juga baca, itu sudah nomor 2 terbesar di dunia. Tidak mau mengalahkan Singapura ya Pak, 9,9. Nomor 1 tuh Singapura, Schooling tuh dapat 9,2 kalau nggak salah. Ya, Joseph Schooling. Amerika di bawah kita, gitu. Ya, tapi kalau Amerika kan medalinya banyak Pak, jadi kalau bayarnya itu kemahalan mungkin. Tapi kalau bicara soal kesejahteraan Pak, ini apalagi kemudian yang diberikan oleh pemerintah terhadap atlet-atlet berprestasi selain bonus dan uang? Sebetulnya di setiap H-Ornas itu Hari Olahraga Nasional, itu banyak penghargaan yang diberikan kepada para atlet dan mantan atlet ya. Mungkin selama ini mungkin kurang terpublikasikan. Dulu ada misalnya fasilitas rumah, kemudian fasilitas untuk hari tua, kemudian fasilitas karena penghargaan prestasi tertentu dan tidak harus Olimpiade gitu. Kemudian karena prestasi yang menurut pertimbangan pemerintah juga punya hak. Jadi sangat beragam sekali. Dan itu sudah ada dasar hukumnya, mulai dari undang-undang. Kalau di undang-undang mengatur masalah penghargaan. Kemudian lebih bawah lagi ada PP-nya, ada Perpresnya. Jadi poinnya kami supaya ada gambaran lah dari publik. Sekali lagi, kami ingin menunjukkan pada publik bahwa profesi atlet itu profesi yang insya Allah tidak hanya cukup dieluk-elukan pada saat juara mendapatkan medali, tetapi juga hidupnya insya Allah juga tetap sejahtera. Gitu. Karena kami ingat apa yang sering pada saat saya sebetulnya orang baru kan di sini, tapi pada saat kami berinteraksi dengan beliau-beliau para mantan, dan orang sedih juga, aduh ya Allah ini kayaknya dulu pujaan masyarakat, tapi hari tuanya kerepotan, atau seandainya dikasih uang, tapi nggak ada kailnya dan sebagainya. Kami sudah kepikir itu. Oke. Pak Gatot, ini mungkin PR berikutnya buat pemerintah adalah bagaimana Indonesia itu bisa mempertahankan tren atau tradisi medali emasnya begitu. Setelah kemarin 2012 sempat terputus, 2016 dapat lagi begitu, untuk 2020 dan seterusnya itu apa yang akan dilakukan? Evaluasinya seperti apa untuk Olimpiade sekarang? Tentu saja kami nanti menunggu sampai kedatangan atlet. Tapi sebelum ini saya jawab, ada satu yang ini pesan dari kami yang ingin kami sampaikan melalui berita satu ya Mas tadi ya. Ya silakan. Jadi besok hari Selasa sore itu akan kedatangan atlet para bintang kita yang mendapatkan medali emas dan sejumlah atlet yang juga pulang pada saat yang bersamaan itu akan diarak keliling Jakarta dengan bis tingkat terbuka dan itu sama seperti kalau kita nonton Barcelona menjadi Le Champion atau Real Madrid, itu dari bandara sore hari mulai jam 4 sampai ke istana akan diterima Pak Presiden. Poinnya kami mohon maaf pada masyarakat kalau akan terjadi kemacetan di rute-rute tertentu. Tapi masyarakat juga pasti akan memaklumi Pak, karena ini adalah pahlawan-pahlawan negara. Iya. Tadi sejak kemarin kami sudah sosialisasi, cuman kami agak merinding, agak terharu ketika cukup banyak respon masuk. Nggak apa-apa Pak Gatot, kami maklum macet saat itu. Yang penting berikan kami kesempatan untuk menonton pahlawan Indonesia. Oke, Pak Gatot, ini apakah kemudian Kemenpora ini punya blueprint, punya roadmap khusus untuk mempertahankan tradisi medali emas kita? Kalau misalnya kita lihat kan memang Indonesia begitu hanya 3 cabang yang pernah mendapatkan medali ya, panahan, bulu tangkis, dan kemudian satu lagi angkat besi. Apakah kemudian ada lagi cabang-cabang potensial yang perlu digali? Ada. Jadi kami sudah menyusun blueprint. Jadi poinnya itu sebetulnya di antaranya ini bocorannya ya. Memang infrastruktur nomor 1. Kami akui, misalnya tempoh hari kami berinteraksi dengan Pak Ijo dan mohon maaf kami nggak bisa banyak membantu pada saat ada Tommy putranya Pak Ijo untuk latihan tersendiri gitu.
kemudian yang gede bahkan di Cipayung pun juga kami belum maksimal poinnya, tapi kemudian kami cepat bergerak karena pikiran kami waktu itu ya gimana mau melahirkan juara kalau karpetnya saja kualitasnya seperti ini gitu. Sedih, itu kami sedih banget gitu. Dan akhirnya bisa membantu tapi hanya bisa dinikmati sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Dalam arti bertahun-tahun ini menjadi gudangnya Thomas Cup All England dan juga berbagai event lainnya. Tapi kenapa fasenya seperti ini? Dan kami berpikir oke lah kayak gini-ginilah yang harus dibantu. Yang kedua, untuk the next itu yang betul-betul kami berikan perhatian itu sekali lagi mohon maaf hanya cabang-cabang olahraga yang betul-betul berprestasi. Nggak usah jauh-jauh kita lihat tetangga kita Australia. Berapa sih cabang olahraga yang betul-betul itu kalau melalui kita primanya gitu yang betul-betul diperhatikan. Yang lain tetap diperhatikan tapi ada eskalasi, ada skala prioritas yang harus dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu juga harus aware terhadap usia dini. Bulan yang lalu saya datang dari Chiang Mai. Saya mimpin pertemuan yang namanya Asian School Games Council dari delegasi Indonesia saya mimpin. Kemudian saya ikut pada saat event di Asian School Games, Indonesia menjadi runner up. Medalinya 30 emas kita rebut. Kalau tahun yang lalu di Brunei menjadi juara umum. Kali ini karena persiapan mepet, ada lebaran dan masuk kemudian mereka hanya waktu mepet untuk berangkat ke Chiang Mai. Poinnya adalah untuk usia-usia muda itu luar biasa. Ibaratnya kami itu terharu dalam satu hari itu bisa 8 kali Indonesia Raya diperdengarkan di kolam renang. Tapi giliran pada saat di usia elit senior itu nyaris kayak tak terdengar. Berarti ada something wrong. Saya dengar dari beberapa di antaranya, mohon maaf, ada orang tua dihadapkan mau menerusin sebagai atlet atau berprofesi mau kuliah di universitas ternama, entah UI, di UGM, ITB dan sebagainya. Nah pemerintah ini kami harus bantu gitu loh Mas di antaranya. Oke, berarti kelompok usianya mungkin masih belum begitu jalan Pak ya. Kalau misalnya di level yang sangat junior mungkin sudah bagus, tapi kemudian beranjak di remaja. Iya, kita lihat schooling Mas, peraih medali emas untuk renang ya, dari Singapura. Sebetulnya isu itu sudah lama kami dengar. Singapura itu pintar. Begitu SMA masuk senior high school di Amerika, kasih beasiswa, kemudian berlatih, berkompetisi di Amerika yang namanya Olimpiade bisa mengalahkan pujaannya dari Amerika. Yang namanya Asian Games, SEA Games itu udah kayak raja di raja schooling itu. Tapi begitu selesai event kembali lagi ke Amerika. Kayak gitulah yang mungkin akan kami terapkan di Indonesia. Apakah itu bisa? Ada LPDB beasiswa yang luar biasa. Kemudian berbicara dengan beberapa teman. Jadi poinnya kayaknya kami Kemenpora harus lebih banyak proaktif untuk itu. Oke, kalau begitu mungkin ini sebagai penutup, mungkin closing statement dari Pak Gatot. Ya, tentu saja kami terima kasih kami ucapkan kepada PBSI, kepada kontingen Indonesia pada umumnya dan khususnya pada tim bulu tangkis karena tradisi emas itu Indonesia betul-betul tercover oleh teman-teman dari tim bulu tangkis dan juga ini merupakan suatu hal yang sangat khusus, hadiah spesial di hari peringatan 17 Agustus sehingga kami akan menyambut kita rakyat Indonesia menyambut khususnya yang ada di sekitar Jakarta dan sehingga poinnya adalah berikanlah kesempatan kami untuk bersama-sama memperbaiki kondisi olahraga di Indonesia karena sebentar lagi di depan kita ada Asian Games. Maksudnya kita hanya jadi sukses penyelenggara gitu. Mas Broto, Mas Icuk dan Mas Edi. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Gatot. Ya, terima kasih. Saksikan bersama nanti hari Selasa arak-arakan atlet kita dan juga jangan lupa bonusnya segera cair Pak ya. Iya, terima kasih dan pemirsa kami akan segera kembali dengan dialog nanti dengan Mas Broto tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.